Duh, Robi kemana sih? Biasanya dia lewat sini. Tapi emang dari pagi aku belum lihat dia sih. Apa dia nggak masuk ya? Coba aku telepon deh. Akhirnya kamu angkat telepon aku. Kamu di mana sih, Robi? Kamu nggak masuk sekolah? Enggak, emangnya kenapa? Sayang, aku garis 2. Wah, bagus dong. Berarti kamu subur. Iya, berarti kamu juga jangan kabur. Ya, terlambat sayang. Aku udah di bandara. Dea, gue iri deh lihat lo sama Robi. Kalian tuh mesra banget sih, kayak couple goals banget gitu loh. Robinya juga bucin banget. Dia upload foto sama kamu lo di Instagram. Mana captionnya romantis banget lagi. Coba dong bacain captionnya apa. Kita juga pengen tahu. Iya dong, bacain. Gue juga mau dengar nah. Ih, apa sih? Emang iya apa? Gue aja belum lihat loh. Nih ya dengerin, gue bakal bacain captionnya. My home, my love, my everything. Duh, romantis banget kan? Hahaha, udah gue mau tahu. Nih, batagor pesanan Roni sama Siska. Uangnya belum ya? Iya bu, ini duitnya. Siapa juga sih yang mau kabur? Yo. Nih bu, saya bayar. Enak aja, saya anak orang kaya ya. Nggak mungkin nggak bayar. Takutan banget sih bu. Ya udah ya Neng, ibu permisi. Coba dong bagi tipsnya. Gimana caranya biar langgeng kayak gini? Ya pulang pergilah ke puncak tiap weekend. Hahaha. Menyala deh tuh pantat. Apa kesemutan tiap weekend ke puncak? Emang ke puncak Pepe biasanya ngapain? Emang gak nanggung kalau gak nginep? Malam ini pakai sop ayam dulu ya. Ibu belum belanja lagi, jadi ibu cuma masak yang ada di kulkas aja. Yah ibu, dia kan pengen ayam goreng. Yo, ini kan juga ada ayamnya deh ya. Sama aja kan? Ya beda dong ayah, ini kan di sayur, bukan digoreng. Lagian kamu, emang gak bosen dia makan ayam goreng terus? Ibu aja yang masakinnya bosen. Ya kan ayam goreng makanan kesukaan Dea bu. Ya udah, sekarang makan yang dulu aja deh ya. Besok baru makan ayam goreng. Oh iya, gimana sekolah kamu nak? Sekarang dia jarang belajar tuh pak. Pacaran terus sama si Robi. Jangan pacaran terus dong nak. Kamu harus fokus belajar. Katanya mau kuliah negeri, tapi kamu pacaran terus. Apa sih bu? Siapa yang pacaran terus? Dia belajar kok ayah, cuma gak kelihatan aja. Dia kan kalau belajar di kamar terus. Apaan? Orang ibu dengar kamu video call terus kok tiap malam. Apa sih bu? Enggak ayah, swear deh. Yo, pacaran boleh aja, tapi dia harus tahu batasan ya. Dan tetap harus fokus belajar. Iya ayah, udah dia mau masuk kamar, mau bobo cantik. Besokan dia berangkat pagi. Oh iya, dia berangkat sama ayah kan? Iya sayang. Ya udah sana, kamu istirahat. Iya ayah. Ayah, ayo, dia udah kesiangan ini. Nanti gerbangnya keburu ditutup. Iya, ini juga ayah udah siap kok. Bu, tas kerja ayah mana? Ini pak, ini dia bekal kamu ke sekolah. Ini lauknya apa bu? Ya ayam goreng. Semalam katanya pengen ayam goreng kamu. Tadi habis sholat subuh ibu langsung ke pasar beli ayam. Hei, makasih ibu. Ya udah ayo ya, kita berangkat. Awas tuh di sekolah jangan pacaran terus. Apa sih bu? Siapa yang pacaran terus sih? Udah, ayo dia kita berangkat. Bu, ayah sama dia berangkat ya. Iya, ayo sama dia hati-hati ya. Jangan badung lo di sekolah. Ayo juga jangan genit sama teman kerjanya. Iya bu, ya udah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Goyang sayang. Kamu lucu banget sih. Cute kayak Umi Bala-Bala. Kamu mah, masa aku kayak Umi Bala-Bala sih? Bercanda sayang. Udah yuk duduk. Capek nih aku. Sayang, nanti malam main ke rumah aku yuk. Aku jemput ya jam 7 malam. Emang di rumah kamu ada siapa aja? Aku malu kalau ketemu mama sama papa kamu. Tenang aja, rumah aku sepi kok. Gak ada siapa-siapa. Mama papa lagi ada acara keluar kota. Jadi
aku di rumah sendirian. Tapi aku izin apa ya sama ayah sama ibu? Soalnya kalau udah malam gitu, kadang aku suka nggak boleh keluar. Udah bilang aja mau belajar bareng di rumah Siska sama Clara sama si Roni. Bilang aja kalau kamu ada tugas kelompok. Oh iya ya, kamu bener juga. Ya udah, nanti malam aku kabarin kamu ya kalau aku udah siap. Iya sayang. Ih Dea, kita cariin lo dari tadi. Ternyata lo sama si kambing ini. Enak aja kambing, orang ganteng kayak Jeffrey Nicole gini kok. Ya kan sayang? Iya sayang, kenapa sih emang kalian nyariin gua? Sepi ya kalau nggak ada gua. Hahaha. Udah yuk ke kantin, pacaran mulu, nanti dipanggil guru BP lo kalian. Ya udah ya sayang, aku ke kantin dulu sama teman-teman. Eits, nanti malam jangan lupa ya. Hahaha, iya sayang. Emangnya kamu mau kemana sama Robi? Kepo ah, udah yuk ke kantin. Aduh, kok aku deg-degan ya? Deg-degan kenapa sayang? Karena bohong sama ayah sama ibu. Aku bilang aku dijemput Siska buat kerja kelompok ke rumah Clara. Udah sayang, tenang aja. Orang tua kamu gak akan curiga kok. Kamu gak usah takut ya, kan ada aku. Nanti aku antar pulang lagi kok. Iya deh, tapi jangan malam-malam ya. Tadi aku bilangnya sebentar. Iya, udah kamu pegangan. Aku mau ngebut nih. Sini tasnya, biar aku simpan di meja. Dipegangin mulu. Tenang aja, nggak ada maling kok di sini. Hih, kamu mah bercanda terus. Aku deg-degan nih. Udah sayang, apa sih yang mau kamu takutin? Gak akan ada apa-apa kok. Aduh, aku takut orang tua kamu tiba-tiba pulang, terus lihat kita di dalam kamar kayak gini. Gak akan sayang, mereka itu nginep di villa. Gak akan pulang hari ini. Udah ya, gak usah takut. Dea, kita kan udah lama banget ya pacaran. Hampir 6 tahun. Dari kita masih di bangku SMP sampai kita sekarang udah di SMA. Kita udah sama-sama dewasa. Gimana kalau kita... Enggak, aku nggak mau. Aku takut kalau harus ngelakuin itu. Nanti kalau aku... Enggak kok sayang, nggak akan. Aman kok. Kamu mau ya? Tapi kalau misalnya aku nanti garis 2 gimana, Robi? Aku nggak akan ninggalin kamu Dea. Aku cinta sama kamu. Aku janji akan tanggung jawab. Setelah lulus nanti, aku janji aku langsung nikahin kamu. Kamu serius? Tapi aku takut. Udah ya, nggak akan kenapa-napa kok. Kan cuma sekali. Ya udah deh. Ayo. Aduh, aku deg-degan banget. Aku nggak berani lihat hasilnya. Kalau aku beneran garis 2 gimana ini? Hah? Garis 2? Aduh, aku harus gimana ini? Apa yang harus aku lakuin sekarang? Aku harus gimana? Aku udah mikir ini dari awal. Aku bodoh banget. Harusnya malam itu aku tolak tawaran Robi. Gimana kalau sampai ibu sama ayah tahu? Bisa habis nih aku. Aku harus kasih tahu Robi soal ini. Dia harus tanggung jawab. Aku harus foto ini supaya jadi bukti kalau aku nggak bohong. Aku takut Robi nggak percaya sama aku. Dea, kamu lagi ngapain sih? Ayo berangkat, udah siang ini. Telat kamu nanti. Iya Bu. Duh, Robi kemana sih? Biasanya dia lewat sini. Tapi emang dari pagi aku belum lihat dia sih. Apa dia nggak masuk ya? Coba aku telepon deh. Akhirnya kamu angkat telepon aku. Kamu di mana sih, Robi? Kamu nggak masuk sekolah? Enggak, emangnya kenapa? Sayang, aku garis 2. Wah, bagus dong. Berarti kamu subur. Iya, berarti kamu juga jangan kabur. Ya, terlambat sayang. Aku udah di bandara. Dea, kita cari-cari kamu juga. Kamu ngapain duduk di taman sendirian? Ini aku lagi cari angin aja sih. Kamu kenapa kayak lagi panik gitu sih? Iya Dea, kamu lagi kenapa sih? Enggak kok, aku cuma lagi udah ya, aku duluan. Udah mobil masuk juga nih. Dah. Dea, kenapa sih? Aneh banget. Udah yuk kita kejar Dea. Loh, ini bukannya Robi. Tapi ini bukan nama TikTok dia. Apa ini TikTok baru Robi? Iya, ini bener Robi. Tapi dia sama siapa ini? Siapa perempuan yang ada di samping Robi? Kurang ajar. Sialan, laki-laki bajigor. Sekarang aku harus gimana? Aku nggak tahu
harus apakan bayi ini? Sekarang aku harus menanggung semuanya sendiri. Lihat aja kamu, aku akan posting semua foto-foto kebersamaan kita, biar semua orang tahu kalau kamu itu pacar aku, dan kamu harus tanggung jawab soal ini. Oh iya, aku kan mau posting foto-foto aku sama Robby. Aku akan post itu sekarang. Udah aku posting, tinggal aku tunggu komentar dari teman-teman. Ibu hamil, mesra banget sih sama cowoknya. Ups. Oh, udah ditinggal sama Robby masih aja post foto berdua. Gak malu emang? Gimana tuh kandungannya sekarang? Oh. Sehat-sehatnya Mahmud buat bayinya, walaupun gak ada bapaknya. Loh, kenapa anak-anak kelas lebih udah tahu soal ini? Apa Robby nyebarin berita kalau aku garis 2? Dea, apa benar kalau kamu lagi garis 2? Hah? Jawab. Kita gak nyangka lo sama dia. Ternyata lo seberani itu. Kita nggak mau lagi dekat-dekat sama cewek murahan kayak lo, Dea. Ayo guys, kita cabut dari sini. Guys, tunggu. Aku bisa jelasin semuanya. Kalian harus bantu aku. Lihat deh. Ada anak sekolah yang udah garis 2 tapi ditinggal sama cowoknya. Makanya kalau pacaran tahu batasan. Waktu ngelakuinnya aja senang-senang. Sekarang udah ditinggal gini baru nangis-nangis. Makanya kalau ngelakuin sesuatu tuh dipikir dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini kamu dia. Anak kurang ajar ya kamu. Kamu bikin ibu sama bapak malu. Apa yang udah kamu lakuin sama pacar kamu itu, ha? Kamu mikir gak dia? Kenapa kamu lakukan ini sama ayah sama ibu, Dea? Kenapa kamu melakukan itu? Apa sudah pacar kamu janjikan sama kamu? Sampai kamu rela memberikan sesuatu yang berharga dalam hidup kamu? Maafin Dea, Bu. Dia minta ampun, Bu. Dia nggak tahu kalau dia bakal garis 2, Bu. Robby udah janji nggak akan ninggalin Dea, Pak, Bu. Tapi sekarang apa yang kamu dapat, ha? Kenyataannya seperti apa dia? Kamu ditinggalkan begitu saja. Setelah pacar kamu mendapatkan apa yang dia mau. Kamu bodoh dia, bodoh. Maafin Dea, Pak. Dia hilaf. Sekarang dia nggak tahu, Pak, harus gimana. Dia nggak tahu. Robby nggak mau tanggung jawab, Pak, Bu. Kamu harus segera pindah dari sini dia, sebelum orang-orang tahu kalau kamu garis 2. Cepat dia, sebelum ada yang lihat kamu. Kamu harus cepat pergi dari sini. Iya, Pak. Pasti anaknya mau disembunyiin tuh. Mereka nggak tahu aja kalau warga di sini tuh udah pada tahu. Orang beritanya juga udah nyebar kemana-mana kok. Iya Bu, itu juga pasti karena orang tuanya yang terlalu ngasih kebebasan sama si Dea. Jadi begini deh, Hamidun. Ya iyalah, orang kita anak saya juga kalau di sekolah pacaran terus. Anak saya kan satu sekolah Bu sama si Dea. Orang di jam belajar aja suka di taman kok kata anak saya berduaan main TikTok. Bu Mut, ngomongnya pelan-pelan. Nanti didengar sama Pak Arif sama Bu Yanti. Kan gak enak. Biarin aja biar tahu kalau anaknya tuh udah bikin malu. Nama daerah kita kan juga jadi tercemar jelek Bu gara-gara anaknya. Udah, ibu-ibu, ayo kita jalan lagi. Bentar Pak, saya mau foto dulu buat kirim ke grup WA RT kita. Kenapa di foto hasilnya jadi seperti ini? Nih Bu, Pak, lihat. Hah? Iya ini mungkin azab ya Bu, Pak. Udah ibu-ibu, ayo kita pergi. Hah? Bu, wajah dia kenapa seperti ini, Bu? Perut dia juga kenapa seperti besar yang gak wajar? Dia kenapa, Bu? Bu, dia takut melihat wajah dia sendiri, Bu. Ibu juga nggak tahu Dea. Mungkin ini teguran dari Allah untuk apa yang sudah kamu perbuat Dea. Setelah sampai di desa nanti, kamu harus fokus untuk bertaubat kepada Allah. Iya Bu, dia kan hidup tanpa benda apapun yang bisa memantulkan bayangan Dea. Dia takut Bu. Sudah dia, sekarang gak perlu kamu sesali lagi. Ini semua sudah terjadi. Maafin Dea Pak, Bu. Gara-gara Dea juga ibu sama bapak jadi menerima tekanan sosial dari warga sekitar. Udah nggak apa-apa Dea. Udah masuk mobil kita pergi sekarang. Sekarang aku
aku hidup sendiri di desa terpencil ini. Bahkan gak ada satu orang pun yang aku kenal di sini. Bahkan sekarang wajahku menjadi aneh dan perutku membesar seperti bukan mengandung bayi biasa. Aku hidup tanpa cermin, tanpa handphone, dan benda lain yang bisa memantukan dosa dan aib yang aku sembunyikan. Sekarang aku sadar, dosaku bukanlah datang dari langit, melainkan sorotan kamera yang dulu aku pergunakan untuk menyebar cinta palsu. Dan sekarang, ini menjadi pengingatku bahwa dosa digital tidak akan pernah bisa dihapus begitu aja.